Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 topik penting di dalam ilmu biologi dan gizi, yaitu karbohidrat, protein, dan enzim. Nah, mengapa pengetahuan ini itu sangat penting? Karena pengetahuan ini sangat berguna untuk kita memahami bagaimana tubuh kita memproses makanan dan memanfaatkannya. Jadi, mari kita bahas. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah mikronutrien utama yang menjadi sumber energi paling cepat dan efisien bagi tubuh kita. Molekul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen, di mana rumus umum dari karbohidrat ialah CH2ON. Karbohidrat dibagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana seperti glukosa dan fruktosa itu mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, sementara karbohidrat kompleks seperti pati dan serat itu memerlukan proses pencernaan yang lebih lama. Metabolisme karbohidrat dimulai saat tubuh kita mengonsumsi makanan seperti nasi, roti, atau kentang. Nah, enzim amilase di mulut itu akan mulai memecah pati menjadi gula sederhana. Setelah itu, di usus halus, enzim amilase pankreas melanjutkan pemecahan menjadi glukosa yang siap diserap ke dalam darah. Nah, glukosa inilah yang digunakan sebagai bahan bakar melalui proses glikolisis untuk menghasilkan energi, yang kemudian masuk siklus Krebs dan rantai transport elektron di mitokondria untuk menghasilkan ATP dan menjadi sumber energi utama bagi sel. Nah, jika glukosa berlebih, tubuh menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan otot kita. Ketika cadangan glikogen penuh, glukosa akan diubah menjadi lemak untuk menyimpannya dalam jangka yang panjang. Selain itu, sumber energi karbohidrat juga penting untuk fungsi otak yang sangat bergantung pada glukosa. Contohnya, saat kita sarapan dengan roti gandum atau nasi, tubuh kita memperoleh energi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan fungsi otak seperti konsentrasi dan untuk memori otak kita. Yang kedua adalah protein. Protein yaitu molekul besar yang tersusun dari rantai panjang asam amino dan berfungsi membangun serta memperbaiki jaringan tubuh kita seperti otot, kulit, dan juga organ. Protein memiliki peran sebagai enzim, hormon, dan komponen penting bagi sistem kekebalan tubuh kita. Makanan yang kaya protein antara lain seperti daging, telur, ikan, tahu, dan kacang-kacangan, yang dimana saat dikonsumsi, protein harus dicerna menjadi asam amino agar tubuh bisa menyerap dan menggunakannya. Proses penyerapan dan penggunaannya dimulai dari lambung kita, di mana enzim pepsin yang memecah protein menjadi polipeptida lebih kecil. Yang selanjutnya, enzim protase pankreas seperti tripsin dan kimotripsin di usus halus melanjutkan pemecahan polipeptida menjadi asam amino bebas. Asam amino ini kemudian diserap melalui dinding usus dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk sintesis protein yang baru. Nah, pembentukan enzim serta perbaikan jaringan. Misalnya, seperti berolahraga dan mengonsumsi telur. Asam amino dari protein telur membantu memperbaiki otot yang mengalami kerusakan. Yang selanjutnya adalah enzim. Enzim adalah protein khusus yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita, terutama proses pencernaan makanan. Tanpa enzim, pemecahan makanan menjadi molekul kecil yang bisa diserap akan sangat lambat dan tidak efisien dalam tubuh kita. Nah, ada berbagai jenis enzim pencernaan sesuai mikronutrien yang dipecahnya. Contohnya, amilase, enzim yang memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana seperti glukosa, di mana amilase diproduksi di saliva atau air liur dan juga pankreas. Yang kedua, protease, enzim yang memecah protein menjadi asam amino, contohnya seperti pepsin di lambung dan tripsin di pankreas kita. Selanjutnya adalah lipase.
enzim yang memecah lemak menjadi gliserol dan juga asam lemak. Nah, proses enzimatis ini dimulai sejak masuk di mulut, lambung, usus halus, hingga ke pankreas sebagai kelenjar yang akan menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya, saat kita makan ayam goreng dan nasi, amilase akan mencerna nasi, protease yang akan mencerna protein ayam, dan lipase yang akan mencerna lemak dari minyak goreng. Nah, enzim sangat krusial agar nutrisi dapat diserap dengan baik dan memberikan energi serta bahan bagi tubuh kita untuk membangun energi. Nah, selain itu, enzim juga menjaga keseimbangan metabolisme di tubuh kita. Nah, jadi karbohidrat dan protein adalah nutrisi penting yang sangat perlu dicerna menjadi bentuk sederhana melalui bantuan enzim supaya dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh. Karbohidrat menyediakan energi cepat, sementara protein menyokong pembangunan dan perbaikan sel. Nah, enzim itu memastikan proses pencernaan berjalan dengan efisien dan juga cepat. Oke, sekian. Semoga penjelasan ini dapat memperluas pemahaman kita tentang pentingnya karbohidrat, protein, dan juga enzim dalam tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.